Ini adalah sebuah pisau berkarat. Karatnya sangat tebal sekali. Ini masih bisa direstorasi. Pertama-tama siapkan sebuah air dan gosoklah pisaunya dengan sikat. Gosoklah hingga bersih. Kemudian siapkan 2 jalur penyetrum listrik. Masukkan listrik pada sisi air. Tunggu hingga airnya mulai mendidih dari besi yang dijepit hingga semua air mulai keruh dengan warna kuning dan hitam. Kemudian ambillah besi. Dan gantilah airnya dengan air yang jernih. Dan gosoklah lagi besi di dalam air jernih. Gosoklah hingga bersih. Setelah proses penggosokan di air kemudian siapkan sebuah papan kayu. Dan sebuah baut. Dan letakkan besi pisau di atas papan kayu. Dan baut pada lubang bagian pegangan bawah dengan baut agar kencang. Proses ini untuk menggosok menggunakan amplas merah. Proses pengamplasan ini, amplasnya dikasih sebuah balok kayu agar enak memegangnya. Dan kemudian beri air. Dan lakukan gosok secara terus-menerus hingga semua permukaannya putih merata. Lakukan pada bagian yang baliknya. Proses ini perlu melepas dulu bautnya. Ini sudah mulai putih semua. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menggerinda dengan amplas merah. Amplas hingga permukaannya putih lebih merata. Dan lakukan pada bagian baliknya. Gerindalah terus hingga semua permukaannya merata. Berhentilah. Dan lanjutkan lagi dengan gerinda dengan mata amplasnya yang menghadap ke atas. Ini supaya Anda tidak bosan melihatnya. Dan lakukan pengelusan dengan pisau yang dipegang. Dan pertajam juga bagian yang tajam pada pisaunya. Ini sudah mulai rata, dengan dilihatkan orang ini berhenti. Dan dilanjutkan lagi pengamplasan dengan amplas merah secara manual dengan air. Ini perlu sebuah sarung tangan putih. Terus lakukan penggosokan hingga semua mulai menjadi warna putih. Tambahkan air jika mulai kering airnya. Dan ini sudah mulai tampak halusnya. Kemudian orang ini akan membuat sebuah pegangan tangan dengan kayu bekas ini. Kayu ini sepertinya adalah sebuah tempat untuk duduk. Kenapa dia memakai kayu itu? Sepertinya dia mulai kehabisan kayu. Kemudian dia potong dengan gergaji. Sebelum jatuh dia mengebornya dulu. Dia bor lagi sampai berasap. Kemudian dia memotongnya. Dan akhirnya jatuh juga. Kemudian dia menambahkan sebuah lubang pada besi pisau bagian belakangnya. Ternyata lubang bagian belakang terlalu panjang dan dibuang dengan memotongnya. Dan disiapkan bagian pelindung dengan plat besi dengan melibanginya. Setelah itu dia siapkan sebuah lem besi untuk mengelim bagian lubang dengan besi bagian belakang pisaunya. Aduklah dahulu dari 2 campuran lem besi itu hingga tercampur. Langsung memasukkannya dan tunggu hingga lemnya kering menguat. Setelah itu bagian besi dijepit dan mulai membentuk bagian pegangan tangannya. Jepitlah besi, dan gerindalah dengan gerinda amplas merah. Proses pembentukan besi ini langsung dibentuk. Dan perlu dipotong juga dengan gerinda potong sampai berasap putih. Jepitlah lagi. Dan bentukalah bagian pegangan tangan dengan gerinda amplas merah. Setelah dirasa terbentuk bulat, maka ini perlu sebuah amplas kasar kaku. Dan lakukan pengamplasan sampai permukaan kayu halus merata. Terus gosoklah sampai Anda merasa lelah melihatnya. Dirasa semua sudah halus maka langsung diasah dengan amplas hitam 1000 hingga halus. Terus lakukan pengampasan sampai tajam. Kemudian lakukan pengecatan dengan pelitur agar lebih terlihat baru. Lap dengan kain adalah finishingnya. Dan ini sudah selesai. Saatnya melakukan tes dengan botol berisi air. Ini sangat tajam sekali. Apakah kalian suka dengan video-video restorasi seperti ini? Jika suka kalian bisa melihatnya di profil. Di sana ada banyak sekali video tentang restorasi dan pembuatan alat.